Nah, kalau itu terjadi, terus sekarang Rusia misalnya, Rusia ini karena sudah 1 tahun 7 bulan lebih sedikit, Rusia ini misalnya importnya sudah berkurang 20%. Kita punya ekspor ke Rusia, ada juga. Ada. Dia kemudian impor teknologi berkurang juga 30%. Dia membuat senjata berkurang 70%. Kita kan alutsista kita banyak dari Rusia. Betul. Jadi salah satu ini contoh beneran nih Mas. Kita punya helikopter buatan Rusia Mi-17. Mi-17. Ini harusnya namanya overhaul Mas. Servis lah. Service. Kalau mobil itu kayak di servis berapa kilometer gitu loh. Ini udah 3 tahun nggak selesai. Iya, karena di sana sendiri, bayangin dia produksi mobil itu dengan alutsista udah berkurang 70%. Jadi ini di awal doang nih Mas. Kesana kalau perangnya masih lanjut. Dan kelihatannya nggak akan selesai dalam waktu dekat. Nggak akan. Ini pasti akan lebih parah. Nah, bagaimana dengan kemungkinan di Taiwan, di Laut Cina Selatan? Lagi memanas. Pemerintah Cina sendiri kan udah ngomong, Xi Jinping sudah ngomong bahwa kelihatannya mereka akan mengambil tindakan serius terhadap Taiwan 2027. Udah dipatok waktu loh Mas. Jarang nih pemimpin ada deadline-nya tuh. Ada deadline-nya. Itu kalau bahasa redaktur ke wartawan itu kalau nggak tepat deadline tendang meja balik gitu. Kredibilitas turun. Iya, kredibilitas turun. Nah, bagaimana kalau terjadi ini Mas di Laut Cina Selatan, di Taiwan? Itu lebih parah. Iya. Karena apa? Kita, maksudnya dampak bagi kita. Iya, betul. Kita ini ekspor tertinggi kita kemana? Ke Cina. Oke. Jadi kalau barang-barang kita, goods kita diekspor, itu paling besar ke Cina, itu 22%. Nah, terus ekspor kedua terbesar kemana? Ke Amerika. Walaupun cuma 9,7%. Jadi masih lebih banyak ekspor kita ke Cina, 2 kali lipat lebih dari ekspor kita ke Amerika. Nah, importnya gimana? Import kita paling banyak dari Cina. Cina juga. 29. Bayangin Mas, 29% import kita itu dari Cina. Artinya kalau yang diimport itu tidak datang, kita juga nggak akan bisa ekspor. Karena kan ada bahan-bahan yang diimport dalam rangka membuat barang yang lebih jadi lagi untuk diekspor kembali. Dan itu hukum timbal balik perdagangan aja sebenarnya. Iya. Ngasih kuota lebih banyak pasti dapat kuota lebih banyak. Jadi economic policy uncertainty atau ketidakpastian kebijakan ekonomi kita itu nilainya, kalau ini terjadi yang Laut Cina Selatan, ini pasti jelek. Indeksnya pasti jelek. Nah, dalam situasi global kayak gini, Pak, potensi ancamannya banyak. Sementara kita sedang menghadapi suksesi 2024. Pak Andika sendiri misalnya membackup Ganjar kemudian. Saya milih Ganjar. Emang Pak Andika optimis Pak Ganjar bisa menyelesaikan isu-isu kayak begitu? Justru itu saya sebut tadi kan, pengalaman 2 periode, walaupun skupnya lebih kecil, itu mirip kayak mengelola negara. Karena apa ya? Karena di situ juga beliau kan harus menangani ekonomi, harus menangani investasi, harus menangani apalagi meningkatkan kesejahteraan, mengurangi misalnya jumlah orang miskin, jumlah pengangguran, Gini ratio harus diperkecil. Mirip lah. Jadi menurut saya sangat berguna banget gitu loh, 2 periode itu. Termasuk ya keamanan kemudian kan. Karena jangkar keamanan itu ya pasti stabilitas dalam negeri. Betul. Kalau ini Pak Jokowi itu kan sempat bahasa dia ngasih clue. Selanjutnya menurut saya ini harus punya nyali gitu lah ya. Harus punya nyali. Artinya kita sih sebagai orang yang memperhatikan dari jauh ya, kemudian memahaminya kenapa Pak Jokowi bilang punya nyali. Kayak satu contoh kebijakan hilirisasi nikel yang dilakukan Pak Jokowi. Baru dimulai udah dipukulin dunia. Mungkin kita sana sini kalah sana sini ternyata kan setelah dituntut kalah, tapi kata Pak Jokowi lawan aja lagi, santai aja. Ya mungkin itu yang kita pahami kemudian kayak gitu loh menghadapinya. Ini bukan lagi menghadapi ormas, bukan lagi ini menghadapi orang satu dunia gitu. Nah, kalau Pak Andika ngelihat Ganjar memang punya nyali sebesar itu kayak Pak Jokowi ngadepin dengan antara menurut saya sih ini kan teamwork Mas ya. Menurut saya pemerintah itu kan teamwork, makanya selain presiden wakilnya juga kabinet yang membantu. Jadi menurut saya ini yang harus selalu dimanfaatkan. Keputusan seorang presiden itu kan juga pasti berdasarkan masukan-masukan. Dan setiap namanya juga pemerintah, berarti semua kebijakan yang dibuat kebijakan publik. Kebijakan publik ini harus lebih jelas ukurannya lah. Cost-nya berapa nih? Benefitnya apa? Gitu loh Mas. Jadi kalau saya sih yakin, bukan dari segi Mas Ganjar sendiri, tapi tim kabinet nanti saya yakin